lalu masih berkaitan dengan syurutul amilina fi zakah. Syarat-syarat daripada amil di dalam perintah zakat. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, beberapa hal telah kita sampaikan pada kajian yang lalu, diantaranya ayyakuna muslimah. Seorang amil zakat itu haruslah orang muslim. Li'annaha wilayatun 'alal muslimin. Fayushtaratu fiha al-islam kasairil wilayat. Karena ini kita pernah sampaikan, zakat itu ibadah. Dan ibadah tidaklah sah kecuali dasar dan fondasinya adalah iman. Kedua, ayyakuna mukallafa ay baligha aqilah. Orang dewasa sudah cukup umur sampai kepada sinun bulugh. Anak-anak tidak bisa dijadikan. Dan yang ketiga yang juga kita sudah sampaikan adalah al-ilmu bi ahkamiz zakah. Ilmunya ada. Washtaratu aidan an yakuna 'aliman bi ahkamiz zakah in kana mimman yufawwidu ilayhi umumul amr. Li'annahu idza kana jahilan bidzalik lam takun lahu kifayatan li'amalihi wa kana khatuhu akthar min sawabi. Kata ulama, kalau tidak ada ilmu berkaitan dan berhubungan dengan hukum zakat dan yang berkaitan dengannya, maka otomatis tidak secara langsung orang itu tidak mumpuni untuk dijadikan amil, sebab yang sedemikian itu kata ulama kana khata'uhu akthar min sawabi. Rusaknya, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kayak kitalah beribadah, kalau tidak diikut sertakan dengan ilmu tentang ibadah itu, maka yang rusak, yang salah lebih banyak daripada yang benar. Bahkan kata ulama, dhahkatun lisyayatin, hanya jadi bahan ejekan, hanya jadi bahan tawaan setan saja. Kenapa? Karena ibadah kita tidak sesuai dengan aturan yang dengan anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini telah kita sampaikan pada kajian yang lalu. Kita lanjut. Yang menjadi syarat daripada seorang itu bisa dijadikan amil, ayyakuna kafiyan li'amalihi wa ahlan lil qiyami bihi wa qadiran ala a'badihi. Fa innal amanata wahdaha la nafya ma lam yusahibha al quwwah 'ala al amal wal kifayatu fihi. Inna khaira man istajartal qawiyyal amin. Itu kalau tidak khilaf di dalam ayat, nanti dilihat harokatnya. Ini kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kisah Nabiullah Yusuf dijadikan dasar dalil oleh ulama untuk menjadi syarat bolehnya seorang itu menjadi amil zakat bila mana dia al-kifayah lil amal, artinya mampu dan bisa bekerja, mampu dan bisa melaksanakan tugasnya. Karena kata ulama,
amanah saja, walaupun orangnya amanah, tapi kalau tidak mampu dan tidak bisa melaksanakan tugasnya, ini juga kurang sempurna. Jadi harus mampu dan bisa melaksanakan tugas. Di samping melaksanakan tugas bisa, dia juga harus amanah. Maka kisah Nabiullah Yusuf, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku sebagai bendahara atau pemegang keuangan negara. Apa kata beliau? Inni hafizun alim. Aku orang yang bisa dipercaya. Ada ilmunya dan bisa dipercaya. Ini kan Nabiullah Yusuf ini juga pakar ekonomi. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran kisah di mana raja pada waktu itu bermimpi yang hanya bisa ditakwilkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Didatangkan ahli tafsir mimpi. 7 ekor sapi kurus menelan 7 ekor sapi yang gemuk. Ujar si tukang yang tukar ahli mimpi, itu hanya asghasul ahlam, bunga-bunga tidur saja. Sekalinya didatangkan Nabiullah Yusuf, apa kata Nabiullah Yusuf? Akan datang 7 tahun masa kesuburan dan akan datang setelahnya 7 tahun kemudian masa paceklik. Maka apa yang kita dapatkan di masa kita subur, di masa kita jaya, di masa kita makmur, hendaklah untuk bisa dipergunakan di saat ketika kita dalam kesulitan. Apa yang kita dapatkan di masa kita jaya, jangan dihabiskan, cukup sekedar apa yang kita butuhkan. Selebihnya tangguhkan untuk masa dalam kesulitan. Nah, ini kan ekonomi. Kita ada waktu di mana ekonomi mudah, berdagang nyaman, berusaha nyaman, untung banyak, dihabiskan seketika. Ada mau dilingkitakan, dihabiskan, tukar ini, tukar itu, makan ini, makan itu. Habis semuanya. Pas datang masa susah, hanya gigit jari kita, hanya banyak mengeluh kita. Oh ini susah, berdagang gak ada tapi laku lagi. Pokoknya susah terus. Padahal dulu pernah Allah berikan masa jaya. Allah berikan kemakmuran untuk kita. Mudah dalam setiap usaha yang kita lakukan. Tapi ada sebagian kita yang paham sehingga ia lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf. Maka kata beliau, ij'alni ala khazainil ard inni hafizul alim. Di samping beliau ada ilmunya, di samping itu pula beliau mampu dan bisa menjalankan amanah dan tugasnya. Maka ini menjadi syarat juga kata ulama, kalau hanya sebatas kita bisa amanah tapi tidak melaksanakan tugas, ya sudah. Jangan dijadikan sebagai amil zakat. Karena amil ini namanya juga amil. Amil itu kan yang bekerja. Butuh tenaga, butuh kekuatan. Yang itu agar bisa dijadikan amil. Ini juga menjadi syarat kata ulama. Lalu hal tushtaratu adz-dzukurah. Apakah di dalam hal amil ini mensyaratkan harus laki-laki? Nah, kalau kita kan memang kebanyakan ada lelaki, ada bebini. Itu kalau kita lihat termasuk di Basnas. Ada petugasnya dari laki-laki, ada dari bebini. Bagaimana ulama atau pandangan agama dalam hal ini? Apakah mensyaratkan amil itu laki-laki atau dari kaum wanita juga bisa untuk dijadikan amil? Washtarata ba'duhum ayyakuna al-amil dzukura walam yujawwizu istighal al-mar'ah bil ummalah. Ada sebagian yang mensyaratkan amil itu harus laki-laki,
dan perempuan tidak bisa untuk ditugaskan dalam pekerjaan amil ini. Sebagian ulama. Wala dalil ala dzalika illa an yahtaju biqauli sallallahu alaihi wasallam lam yufliha qaumin wallau amrahum imra'at. Pendapat ini, kelompok ini berpendapat bahwa harus dengan laki-laki dan tidak boleh dengan perempuan. Sebenarnya kata ulama, dalilnya hanya secara umum saja. Apa kata beliau? Lan yufliha qaum. Sekali-kali tidaklah kaum itu beruntung atau beruntung satu kaum walau amrahum imra'at. Kalau urusan-urusan mereka itu dipimpin oleh wanita. Atau ada riwayat hadis. Maka ini sebagian ulama kada boleh memilih wanita sebagai pemimpin. Yang dimana hadis ini menyebutkan la yuflihal qaum. Pakai lan. Lan itu takbid selamanya. Bukan pakai lam. Kalau pakai lam itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah lan itu selamanya tidak akan. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Al-Baqarah juz yang pertama berkaitan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Di situ menggunakan lan, takbir selamanya. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan rela kepada umat Islam sampai kita umat Islam ikut dengan agama mereka. Makanya kayak apa saja tidak akan berhenti. Ya, kebencian mereka terhadap umat Islam. Mereka tetap akan memusuhi. Dan itu digunakan dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat lan. Dan lalu kemudian setelahnya tarbo. Tarbo itu fi'il mudhari dalam bahasa Arab. Ada kaidah bahasa Arab. Ada fi'il madhi. Ada fi'il mudhari. Ada fi'il amr. Fi'il mudhari artinya kullu fi'lin yadullu ala husul amal fi zamanil hadir awil mustaqbal. Dan itu secara tidak langsung satu di antara maknanya yufidul istimrar. Yufidul istimrar itu apa bahasa kita? Berkelanjutan dan berketerusan. Maka Allah tidak menyebutkan walan radiyah, tidak. Tapi walan tarda. Kalau radiyah fi'il madhi itu hanya di masa yang lalu. Yang akan datang bisa jadi mereka ridha, tapi tidak. Walan tarda selama-lamanya. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha. Dan itu yufidul istimrar, berkesinambungan. Makanya tidak akan pernah ada perdamaian. Tidak akan pernah mereka mau tunduk ataupun berdamai dengan umat Islam. Jauh sebelumnya sudah Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi fi'lul mudhari itu yufidul istimrar. Samalah juga dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersalawat kepada Rasul. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusallun itu kan fi'lul mudhari. Shalla yusalli. Yusallun fi'lul mudhari artinya apa? Yufidul istimrar. Berkelanjutan, berkesinambungan, berketerusan. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya berbatas waktu, tidak hanya berbatas jumlahnya, tapi sebanyak-banyaknya. Maka ada hadis. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra. Orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, 10 kali Allah akan bersalawat untuknya. 2 kali 20. 10 kita 100 Allah. 100 kita 1000 Allah. Semakin banyak kita bersalawat, semakin banyak Allah bersalawat untuk kita. Artinya Allah curahkan rahmatnya untuk kita. Yufidul istimrar. Maka di sini kata ulama, pendapat yang pertama menyebutkan perempuan tidak bisa dijadikan amil. Nah, kalau kita mau empati pendapat pertama ini, pertentangan kita.
Karena hampir rata-rata baik masjid, musola, bahkan di Basnas sendiri saya lihat ada wanitanya yang dijadikan sebagai pengurus amil. Masjid kita ada kalau ya, biasanya kalau amil, oh enggak ada, Al-Huda ada. Al-Huda saya ingat saya ada. Itu tujuannya apa? Kita ngikut pendapat yang kedua. Lihat. Wa ba'dhum qala, dan sebagian lagi membenarkan dan memperbolehkan wanita itu untuk dijadikan amil. Nah, jadi ada yang kadang membolehkan, ada yang membolehkan. Lalu bagaimana kita menyikapi dua pendapat ini? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyebutkan sebagaimana yang disebutkan di dalam ini kitab. Memang yang aula, utama untuk dijadikan amil itu adalah laki-laki. Tetapi perempuan boleh untuk dijadikan amil dengan muhajjad, berbatas, kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Kadang ada pekerjaan itu yang bisa dilakukan oleh perempuan yang mungkin lebih teliti ketimbang laki-laki. Apa biasanya pembukuan. Lelaki ini kan kada tapi teliti. Tapi coba amun bebini, telitinya. 1000 kurangnya tahunya. Saking telitinya tadi. Ada laki umpamanya punya gaji setiap bulan unjuk, suatu ketika tak kurang takuninya. Jangan mana bang dia berkurang, biasanya 1 juta nih kenapa kurang 10.000 kemana? Kan takuninya teliti. Amun lelaki kurang sedikit tidak apa-apa, lebih sedikit tidak apa-apa. Tuh lelakian amun bebinian kada. Nah, dalam pembukaan yang seperti ini butuh perempuan boleh kata ulama. Atau dengan kewajiban ataupun dengan tugas-tugas yang memang itu membutuhkan wanita. Siapa tahu muzaki itu bukan semuanya laki-laki. Bisa jadi ada orang yang berzakat dari bebini, kaya raya, punya harta yang berlimpah. Lalu ia ingin keluarkan zakatnya. Atau zakat fitrah yang biasa kita lakukan pada setiap bulan Ramadan. Kan tidak semua yang berzakat itu laki-laki. Ada berbini, ada yang perempuan. Nah, yang perempuan ketika muzakinya adalah perempuan, usahakan hamilnya juga perempuan. Nah, itu tujuan kita. Biar supaya terpeliharakan dan terjagakan. Lelaki lawan lelaki, perempuan dengan perempuan. Amun kada ada bebinian umpama amilnya. Sementara nang hendak bebazakat ini bebinian. Mau kada mau paksa lelaki nang menerima. Maka kebiasaan kita ada ijab kabul bersalaman. Giliran bungas benar lawas benar salamannya. Nah tuh. Ayo jah sudah berniat belum? Belum. Umpati aku aja. Nah. Ikut di tangan pulang bersalaman. Umpati aja. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Kayak apa hukumnya nih? Nah, zakat hukumnya wajib. Tapi ketika dia menyentuh dan memegang wanita yang tidak halal untuknya, masalah. Apalagi dengan niat yang kada baik tadi. Sengaja. Amun nang bungas benar, awas benar ikutinya. Amun nang kada bungas, lakas lapasakannya. Tuh ada oknum. Oknum. Bukan semuanya anamil. Nah, ini yang kita khawatirkan menjadi fitnah. Ujar Allah dalam Al-Quran, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Zakat itu hak. Benar. Ibadah. Nang kaya itu tadi, batil, kada bujur. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, disitulah kata ulama, saya lebih cenderung kepada pendapat yang menyebutkan menggabungkan dua pendapat. Ada yang tidak membolehkan secara mutlak, ada yang membolehkan. Tapi kita gabungkan mata amkanal jam'u bainal qaulain fal jam'u aula minat tarjih kata ulama. Itu kaidahnya. Jadi ketika ada dua pendapat berselisih dalam satu masalah, maka jangan kita tarjih satu pendapat di antara pendapat yang lain. Tarjih itu apa?
menguatkan ini dengan melemahkan ini. Mata amkanal jam'u, kapan bisa dua pendapat ini kita satukan, kita kumpulkan, kata ulama fal jam'u aula minat tarjih. Mengumpulkan dua pendapat dalam pelaksanaannya jauh lebih baik daripada kita menguatkan pendapat yang satu dengan melemahkan pendapat yang lain. Contoh, kita bawa ke ibadah sholat. Sholat, baca Fatihah. Fatihah itu wajib hukumnya bagi pendapat Imam Syafi'i. Dengan dasar dalil, la sholata liman la fatihatalah. Tidak sah sholat seorang kalau tidak baca Fatihah. Maka Fatihah wajib. Imaman, baik dia imam, au makmuman, atau dia makmum, au mumfarida, atau dia sholat sendirian. Itu wajib baca Fatihah. Menjadi makmum, wajib Fatihah, kada boleh kada. Imam, jelas, kada ragu lagi. Sendirian, jelas. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa kalau dengan kita menjadi imam atau sholat sendirian, tetap wajib baca Fatihah, pendapat Imam Malik. Tapi kalau kita menjadi makmum, fihi nazar. Ada dua kondisinya. Manakala dengan kondisi ketika sholat yang dilakukan itu sholat sir, zuhur asar, kadang nyaring suara, maka makmum pun wajib dia membaca Fatihah. Tapi manakala ketika sholat yang dilakukan itu sholat jahar, maghrib, isya, subuh, ini suaranya keras, imam keras baca Fatihahnya, maka makmum tidak wajib baca Fatihah. Dengan dasar dalil, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Maka kadang-kadang banyak makmum yang bertanya-tanya, Ustadz, kami jadi makmum wajib kada baca Fatihah. Karena mungkin pernah mendengar kalau makmum itu kada wajib baca Fatihah. Itu pendapat selain mazhab Imam Syafi'i, dalam hal ini Imam Abu Hanifah. Imam Malik membedakan, kalau sholatnya sir tetap wajib dia baca Fatihah. Kalau sholatnya jahar tidak perlu dia membaca Fatihah. Imam Syafi'i sirkah sholatnya, jaharkah sholatnya, imamkah dia, makmumkah dia, munfaridkah dia, tetap Fatihah wajib dibaca. Karena umumul ayat. Ayatnya sifatnya umum. Nah, kayak apa kita menyikapi dua ini? Dari beberapa pendapat ini kayak apa kita menyikapi? Mana yang kita amalkan? Tadi kaidahnya apa? Ketika mampu dan bisa kita mengumpulkan dari beberapa pendapat, tentu tidak merusak pendapat yang lain, maka mengumpulkan dalam pelaksanaan lebih baik daripada kita menguatkan satu dengan melemahkan yang lain. Kayak apa caranya? Mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarah daripada hadis Sahih Al-Bukhari, beliau katakan, fal afdal. Kalau sir kita tidak ada perbedaan. Semua mengatakan wajib baca Fatihah. Sir, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Nah sekarang jahar bagaimana? Ketika maghrib, ketika isya, ketika subuh, ada pendapat yang kada baca Fatihah makmum, ada pendapat yang baca Fatihah. Kita kumpulkan. Kayak apa mengumpulkan dari dua pendapat ini? Ujar Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau katakan, kalau di saat ketika sholat jahar itu dilaksanakan, ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum dengarkan. Jangan baca Fatihah juga, dengarkan makmum. Dengarkan imam, bacaan imam oleh si makmum tadi. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan amin tuh sama-sama, amin. Makmum setelah itu baca Fatihah dan imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Itu dua tuh. Jadi jangan langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Kabila makmum baca Fatihah lagi. Berikan jeda waktu agar si makmum itu tadi bisa membaca Fatihah. Jadi dua-duanya dapat. Pendapat Imam Malik, kenapa makmum kada perlu baca Fatihah?
Sebab dalam Al-Quran disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana Al-Quran dibacakan, dengarkan kata ulama. Dengarkan kata Allah. Berarti ketika Fatihah dibaca, imam makmum dengarkan. Jangan sibuk dengan yang lainnya. Selesai makmum, selesai imam baca Fatihah, imam jedah waktu sejenak sebelum baca surah untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah. Di situ letaknya. Ketika imam kembali melanjutkan dengan baca surah, makmum dengarkan, mengamalkan ayat. Jangan sibuk dengan surat yang lainnya. Ini imam baca surat, ini sibuk juga dengan surat yang lain. Imam baca inna ataina, ini baca sabbihisma rabbikal a'la. Panjang dari imam, makanya imam roko, imam sujud, ini masih berdiri lagi. Itu tidak benar. Nah, ini mengumpulkan dua pendapat, tapi awas, tidak merusak pendapat ulama lain. Tapi kalau mengumpulkan dari dua pendapat satu masalah, menjadikan pendapat yang lain itu tidak sah, itu nang kada boleh. Contoh, talfik namanya di situ. Wudu. Imam Syafi'i tagatok babini batal kada? Batal. Baik yang menyentuh maupun yang disentuh. Kecuali yang satu hidup, yang satu mati. Kalau meninggal, kada berlaku lagi hukum. Makanya yang wajib itu atas 4 perkara terhadap orang yang meninggal itu yang hidup. Memandikan, mengafanakan, menyembayangkan, menguburakan. Mayit kada wajib menguburakan dirinya. Namun menguburkan dirinya bukan orang. Memandikan dirinya soronganan kada wajib si mayit. Yang wajib itu yang hidup. Maka hukum hanya berlaku bagi yang hidup, tidak bagi yang mati. Maka kalau ada, maaf cakap, istri meninggal atau suami meninggal, lalu kemudian sudah selesai dimandiakan, tersentuh kembali kulitnya dengan istrinya atau dengan suaminya. Kalau semasa hidup, menurut pendapat Imam Syafi'i, yang menyentuh dan disentuh dalam hal ini suami istri hukumnya batal. Tapi kalau meninggal suaminya, tersentuhkan kulitnya, walau sudah dimandiakan, batal kada wudu yang sudah mati tadi, kada batal. Yang batal tuh yang hidup. Amun yang masih hidup itu batal wudunya. Dia kalau mau sholat wajib berwudu lagi. Kalau yang meninggal jangan dikhawatirkan lagi. Ayo tersentuh pulang. Ayo jah wudu akan pulang. Ini paham lamas mangit itu. Dimandikan pulang, diwudukan pulang. Atau mengalihi. Hukum tidak berlaku bagi si mayit. Berlaku bagi yang hidup. Nah, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram batal. Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah kada batal. Basahwatkah kadakah selama tidak keluar sesuatu dari kubulnya atau duburnya tidak batal. Sebab makna lamsu di situ kata ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah adalah al-jima, melakukan hubungan. Selama itu tidak dilakukan tidak batal. Imam Malik batal kalau sekiranya ada syahwat. Imam Syafi'i ada syahwat atau tidak ada syahwat tetap batal kalau bukan mahram. Ini kan berselisih pendapat ulama dalam satu masalah. Lalu kita kumpulkan. Aja aku hendak mau empati pendapat Imam Abu Hanifah aja kada batal. Ketika dia mengikut pendapat Imam Abu Hanifah tapi wudunya wudu Imam Syafi'i. Wudu Imam Syafi'i itu dinyatakan sah dalam mengusap kepala walau hanya sedikit karena di dalam Al-Qur'an wamsahu biru'usikum. Huruf ba di dalam itu ayat maknanya litab'id. Tab'id itu sebahagian kecil. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Arab syaribtu bima'il bahr. Aku minum air laut. Ada huruf ba di situ itu dikaji oleh ulama. Gara-gara huruf ba itu ulama beda pendapat. Syaribtu bima'il bahri, aku minum air laut. Dengan ada huruf ba, apa semua air laut itu diminum? Ada. Sebahagian kecil dari air laut aku minum. Berarti wamsahu bi ru'usikum, ada huruf ba di situ, pendapat Imam Syafi'i sebahagian kecil dari kepala. Artinya asal tak usapnya selesai sudah. Sah menurut Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ada. Minimal rubu ras, 1/4 kebagian kepala. Imam Malik wajib kullu semuanya.
Wudunya pendapat Imam Syafi'i yang dipakai. Batalnya pendapat Imam Abu Hanifah. Ini kada pakai. Kada boleh, itu namanya mencampur adukan dua pendapat ulama dalam satu masalah yang mereka masing-masing tidak sependapat atau bisa merusak ibadahnya. Ujar Imam Abu Hanifah, kayak apa hukum wudumu kada batal? Bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan, mengumpati pendapatku. Wudumu aja kada sah, kan begitu. Karena wudunya mengikut pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sedikit benar. Apalagi takutan jambulnya rusak sedikit benar. Nah, Imam Abu Hanifah wudu yang seperti itu tidak sah. Imam Malik wudu yang seperti itu tidak sah. Imam Syafi'i sah. Tapi batalnya mengumpati Imam Abu Hanifah. Batalnya mengumpati Imam Al-Maliki. Ujar Imam Malik, kayak apa hendak dihukumkan batal kada? Wudunya saja sudah kada sah. Maka oleh karenanya menggabungkan dua pendapat dalam satu masalah yang seperti ini tidak boleh. Karena satu pendapat dengan pendapat yang lain itu dengan meninggalkan pendapat yang satu itu dapat merusak pendapat yang lainnya. Nah, ini talfiqul madzahib yang tidak dibenarkan. Tapi kalau yang tadi itu dibolehkan dan diperbenarkan sebab tidak ada yang merusak yang lain. Baik, ini pendapat dari sekian ulama. Kita lebih cenderung kepada pendapat boleh perempuan dijadikan amil, tetapi aulah tetap yang lebih utama adalah laki-laki. Jadi perempuan itu sesuai dengan kebutuhan, tidak memaksakan harus dengan semua atau banyak harus perempuan kada. Apalagi sekarang perempuan lebih banyak jumlahnya. Lihat di sekolah-sekolah. Guru paling banyak mana? Hampir rata-rata guru-guru di setiap sekolah, berapa guru bebinian? 40. Berapa guru lelakian? 2. Ya coba. 2:1. Jadi kalau dulu 1:2 ada lagi. Bukan 1:2, 1:50-an wayahin. Itu banyaknya jumlah bebinian dengan kurangnya jumlah lelakian, qurbus sa'ah itu tanda kiamat semakin dekat. Hati-hati amun acara Isra Mi'raj. Lelakian amun malam kada tapi banyak. Bebinian, hibak sampai keluar. Nah, itu kan menunjukkan jumlah bebini lebih banyak. Baik, ini syarat yang kedua. Kita buka tanya jawab. Ada waktu masih 5 menit. Ya. Berapa menit? 5 menit, silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya terkait masalah puasa Rajab. Kan sekarang ini kan sudah masuk bulan Rajab misalnya. Terkait dengan masalah kapan waktu yang bagus untuk melaksanakannya, apa manfaatnya, utamanya Baik, dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam Al-Quran itu, inna iddata syuhur indallah isna asyara syahara. Ada 12 bulan. Fiha arba'atum minal hurum. Ada 4 di antara 12 itu bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan, yang dulu oleh orang-orang jahiliyah mengistimewakan bulan ini, mengedepankan dan mengutamakan yang dimana mereka tidak melakukan peperangan. Karena orang jahiliyah itu suka perang antar kabilah. Nah, di 4 bulan mereka hentikan semua peperangan. Mereka takzimkan, mereka muliakan. Dan itu diisbatkan, ditakrirkan dalam Islam. 4 bulan itu yang mana? Ini harus juga paham, harus hafal. 3 berturut-turut, berkelanjutan atau berkesinam atau berurutan, 1 yang terpisahkan. Yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurutan. Ingat, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 terpisahkan diapit oleh 2 bulan, Jumadal Akhir dan Syakban, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.
4 bulan ini bulan-bulan hurum. Bulan yang dimuliakan, yang di dalamnya punya keutamaan dan keistimewaan, yang dimana kata Rasul, yudha'aful ujur, dilipat gandakan pahala atas satu kebaikan. Nah, kebaikan yang bagaimana? Secara umum hadisnya jelas. Amal soleh, yang namanya amal kebaikan, amal soleh, baik dengan kita puasa, baik dengan kita sedekah, baik dengan kita sholat, semua bentuk amal soleh dianjurkan untuk kita tingkatkan dalam pelaksanaannya di bulan Rajab. Karena di situ Allah lipat gandakan pahala dan sekaligus kondisikan agar kita tidak melakukan dosa di bulan-bulan yang hurum ini tadi. Karena lagi-lagi kalau Allah lipat gandakan pahalanya, begitu juga dengan dosanya. Nah, di antara amalan yang paling utama kata ulama adalah puasa. Maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu minal hurum watruk." Sumu minal hurum watruk. Sumu minal hurum. 3 kali Rasul bersabda, puasalah kalian di bulan-bulan hurum. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul hurum. Seafdal puasa selain daripada bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan hurum. Satu di antara bulan hurum itu adalah Rajab. Maka ibadah yang paling utama untuk kita perbanyak di bulan Rajab ini adalah puasa. Itu itu dalil secara umum dan hadisnya sahih. Adapun hadis yang menjelaskan puasa satu hari pertama pahalanya ini, hari kedua pahalanya ini, ulama menyebutkan itu dhaif, bahkan palsu hadisnya. Boleh enggak kita beramal dengan hadis dhaif? Kalau masih dhaif masih mending. Tapi kalau palsu itu tidak boleh dijadikan dasar landasan kita beramal. Oh, kalau begitu apa kita tidak boleh puasa? Boleh, tak ada masalah. Dari mana dalil yang kita jadikan? Dalil yang sahih tadi yang menggambarkan, yang menjelaskan keutamaan bulan-bulan hurum yang menganjurkan untuk lebih banyak kita berpuasa. Atau tidak ada masalah. Cuman kadang kita menjadikan dasar kalau puasa hari ini begini, puasa itu yang tidak benar. Kalau mengambil dalil umumnya Rasulullah menganjurkan memperbanyak kita dengan puasa di bulan Rajab, itu silahkan. Bahkan ada ulama mengistilahkan Rajab ini adalah bulan tanam. Sya'ban adalah bulan saqi, artinya pengairan. Ramadan adalah bulan hasad, panen. Makanya orang suksesnya bisa jadi takun itu, la'allakum tattaqun. Kualitas dan kuantitas ibadahnya bisa maksimal di bulan Ramadan, itu tergantung Rajab. Dari mulai Rajab dia sudah melaksanakan amal soleh. Ibaratnya dia sudah membiasakan dirinya. Sehingga kalau sudah biasa, awalnya berat, dipaksa, akhirnya bulan Sya'ban tinggal menyirami, tinggal menjaga. Nanti di bulan Ramadan, itu panen sudah kita. Banyak amalan tidak akan merasa susah kita untuk melakukannya. Tapi kalau kada suah di bulan Rajab, kada suah puasa, kada suah beramal dan tidak meningkatkan amal soleh, sampai masuk di Ramadan. Atau banyak keluhan biasanya. Aduh lapar, aduh kada kuat. Tarawih, aduh lapar, aduh cari nang banyak aja ancap talahnya. Itu biasa kita. Dan itu memang terjadi. Kalau sudah Ramadan, mana yang tarawih paling ancap, itu nang paling digemari. Bahkan amun ada imam lambat, tandainya lambat imamnya. Tandainya, aja aku kada lagi ke Raudatul Muslimin, apa imamnya lambat benar. Aku hendak ke An-Nur aja. Pindah ke An-Nur, tahu lambat pulang datang. Sekali datang, imam sudah takbir, Allahu Akbar aja. Suaranya kayak pisen-pisen mahirib lawan yang semalam. Ternyata imam itu pulang datang ke sana. Ini ada imam nang berdaur tuh, imam nang keliling itu kan ada. Tugas petugas kalau Raudatul Muslimin tetap. Hendak niat hati hendak mencari imam nang lakju. Sekalinya karena imam nang kada laju pulang aja. Kan kayak itu kita. Kenapa? Karena tidak terlatihkan dari bulan Rajab. Jadi keutamaan secara umum saja, banyaki puasa, banyaki amal-amal saleh, dan itu sifatnya umum. Wallahu taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد أشقي الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين